Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas Pendidikan Matematika 2024B. Di video kali ini saya akan membahas geometri analitik bab hiperbola. Oke. Yang pertama yaitu definisi hiperbola. Definisi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu, yaitu disebut fokus, dan suatu garis tertentu disebut direktrik, tetap sama dengan E, yaitu lebih besar dari 1. Atau eksentrisitas itu nilainya lebih besar dari 1. Nah, di sini perbandingan jarak antara PF per PD itu sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitas itu nilainya lebih dari 1. Yang kedua ada persamaan hiperbola dengan pusat M, yaitu alfa, beta. Nah, di sini pusatnya hiperbola yaitu M, nah koordinatnya itu alfa, beta. Di sini ada fokus hiperbola, di mana fokus hiperbola itu ada 2, yaitu fokus 1, yang koordinatnya itu alfa plus C, beta, lalu fokus F2, koordinatnya yaitu alfa min C, beta. Lalu ada D1 dan D2, ini disebut direktrik hiperbola, direktrik 1, dan direktrik 2. Nah, di mana sesuai definisi tadi, yaitu jarak antara titik ke fokus dan ke direktrik itu tetap, yaitu PF, PF1 per P ke D. Jadi jarak titik ke garis direktrik, P aksen. Itu sama dengan eksentrisitas lebih dari 1. Selanjutnya ada V1 dan V2, ini disebut puncak hiperbola, di mana puncaknya itu V1 dengan koordinat alfa plus A, beta, lalu puncak 2 yaitu V2 dengan koordinat alfa min A, beta. Lalu ada garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri, yang melalui puncak hiperbola dan juga fokus hiperbola disebut sumbu simetri. Lalu ada sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau juga sumbu transversal. Nah, di mana V1, V2 itu sama dengan 2A. Jadi pusat ke V1 ini adalah A, sedangkan V1, V2 ini 2A. Lalu sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, jarak antara M ke B, B2 ini adalah B, sehingga B1, B2 ini 2B. Lalu yang terakhir ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum. Oke, selanjutnya masuk persamaan hiperbola dengan pusat M dengan koordinat alfa, beta. Nah, diketahui P aksen proyeksi P pada D1 dengan koordinat P aksen adalah alfa plus A per E, YP. Itu MF1 sama dengan C dan MV1 sama dengan A. Oke, ini MF1 ini sama dengan C, lalu MV1 itu sama dengan A. Nah, dengan A kurang dari C. Nah, V1 pada hiperbola, maka V1F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Jadi, V1F1 dan V1D itu sama dengan eksentrisitasnya. Sehingga di sini
bisa ditulis C min A per A min MD sama dengan eksentrisitas. Lalu kedua ruas bisa dikalikan dengan A min MD sehingga C min A sama dengan AE dikurangi EMD. Nah, ini persamaan satu. Lalu V2 pada hiperbola, maka V2F1 per V2D itu sama dengan eksentrisitas. Jadi, V2F1 per V2D itu sama dengan eksentrisitas, sehingga bisa ditulis A plus C per A plus MD sama dengan E. Lalu kedua ruas dikalikan dengan A plus MD, sehingga C plus A sama dengan AE plus EMD. Nah, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 saling dieliminasi, sehingga diperoleh C sama dengan AE. Dan jarak MD sama dengan A kuadrat per C kuadrat. Nah, ini A per C itu kan A kuadrat per C itu sama dengan A per E. Lalu F1 dengan koordinat alfa plus C, beta sama dengan F1 dengan koordinat alfa plus AE, beta. Dan direktrik D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Nah, jadi ini ada delta MV1T1 siku-siku di V1. Jadi MV1T1 itu siku-siku di V1. Maka ini dapat dicari dengan persamaan T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat dikurangi MV1 kuadrat. Jadi ini sama dengan rumus Pythagoras. MV1T1 ini bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Sehingga bisa ditulis B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat E kuadrat dikurangi A kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat dikalikan dengan E kuadrat min 1. Nah, akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Misal memiliki titik P dengan koordinat XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta, dan P aksen adalah jarak P ke direktrik D1. Dengan P aksen proyeksi P pada D1, maka P aksen yaitu koordinatnya alfa plus A per E, YP. Sehingga PF1 per PP aksen sama dengan eksentrisitas, PF1 sama dengan E dikali PP aksen. Lalu PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikali PP aksen kuadrat. Nah, PF1 itu kan alfa plus C dikurangi XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat itu sama dengan eksentrisitas dikali dengan alfa plus A per E dikurangi XP dikuadratkan. Nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan diperoleh alfa kuadrat plus 2 alfa C min 2 alfa XP dikurangi C XP ditambah X kuadrat P ditambah C kuadrat ditambah YP kuadrat, sehingga diperoleh E kuadrat dikalikan dengan alfa kuadrat ditambah 2 alfa A per E ditambah A kuadrat per E kuadrat dikurangi 2 alfa XP dikurangi 2 A per E XP ditambah XP kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh A kuadrat plus 2 alfa C dikurangi 2 alfa XP dikurangi 2 CXP ditambah XP kuadrat ditambah C kuadrat ditambah beta kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah YP kuadrat.
sama dengan A kuadrat E kuadrat ditambah 2 alfa AE ditambah A kuadrat dikurangi 2 alfa E kuadrat XP dikurangi 2 AE XP ditambah E kuadrat XP kuadrat. Sehingga diperoleh E kuadrat XP kuadrat dikurangi XP kuadrat dikurangi 2 alfa E kuadrat XP ditambah 2 alfa XP ditambah A kuadrat E kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi YP kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah B kuadrat. Itu sama dengan negatif 2 alfa AE dikurangi 2 CXP ditambah 2 AEXP ditambah 2 alfa C ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu substitusi C sama dengan AE. Maka diperoleh E kuadrat dikurangi 1 dikali dengan XP kuadrat dikurangi 2 alfa XP ditambah alfa kuadrat dikurangi YP kuadrat dikurangi 2 beta YP ditambah beta kuadrat. Sama dengan negatif 2 alfa AE dikurangi 2 AEXP ditambah 2 AEXP ditambah 2 alfa AE ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan XP min alfa dikuadratkan dikurangi YP min beta dikuadratkan itu sama dengan B kuadrat. Nah, diketahui bahwa tadi itu kan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh X min alfa dikuadratkan per A kuadrat dikurangi Y min B dikuadratkan per B kuadrat itu sama dengan 1. Yaitu persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Dengan sumbu utama itu sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola A. Panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor itu 2B. Yang B, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Yang C, koordinat titik-titik puncak yaitu V2 itu alfa min A, beta dan V1 itu alfa plus A, beta. Nah, koordinat titik ujung sumbu minor B1 itu alfa, beta dikurangi B dan B2 dengan koordinat alfa, beta plus B. Yang B yaitu koordinat titik-titik fokus. Fokusnya tadi kan ada 2. F2 dengan koordinat alfa min C, beta dan fokus 1 itu alfa plus C, beta. Nah, nilai eksentrisitas E itu sama dengan C per A. Di mana eksentrisitas itu lebih dari 1. Lalu yang F, ada persamaan dielektrik D1, yaitu X sama dengan alfa plus A per E. Lalu dielektrik 2 itu X sama dengan alfa min A per E. Lalu yang G ada persamaan asimtot I1, yaitu Y min beta sama dengan B per A dikali X min alfa. Dan yang asimtot 2 ini I2 yaitu persamaannya Y min beta sama dengan min B per A dikali dengan X dikurangi alfa. Yang H yaitu latus rectum X sama dengan alfa dikurangi C dan X sama dengan alfa plus C. Nah, panjang latus rectum itu sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, analog dengan cara yang sama seperti di atas, untuk dielektrik D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1.
Persamaan ini disebut persamaan umum hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta, dengan sumbu utama sejajar sumbu X, panjang sumbu mayor. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta, dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu Y, panjang sumbu mayor 2A, dan panjang sumbu minor 2B. Dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa di atas, dapat diperoleh persamaan hiperbola Y min beta dikuadratkan per A kuadrat dikurangi X min alfa dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, di mana B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Tetap berlaku pada hiperbola di atas, dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang A, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah X sama dengan alfa. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah Y sama dengan beta. Yang B, koordinat titik-titik puncak V2 dengan koordinat alfa, beta min A, dan V1 yaitu alfa, beta plus A. Nah, koordinat titik ujung sumbu minor B2 itu alfa min B, beta, dan koordinat titik fokus itu F2 koordinatnya alfa, beta min C, dan F1 koordinatnya itu alfa, beta plus C. Dan nilai eksentrisitas E sama dengan C per A. Nah, persamaan direktrik D2 yaitu Y sama dengan beta plus A per E, dan persamaan direktrik D1 yaitu Y sama dengan beta min A per E. Lalu persamaan asintotnya yaitu yang pertama Y min beta sama dengan min A per B dikalikan dengan X min alfa, dan persamaan asintot yang kedua yaitu I2 yaitu Y min beta sama dengan A per B dikali dengan X min alfa. Lalu yang terakhir panjang latus rectum sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, sekarang persamaan hiperbola dengan pusat 0,0. Untuk hiperbola yang berpusat di O, yaitu 0,0, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y. Nah, fokus di F2 yaitu koordinatnya 0, min C, dan F1 itu koordinatnya 0, C. Serta titik puncak di titik-titik V1 yaitu koordinatnya 0, min A, dan V2 0, A. Mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga diperoleh B kuadrat Y kuadrat dikurangi A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Yang kedua, nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Yang ketiga, persamaan direktriknya, yaitu Y sama dengan min A per E, dan Y sama dengan A per E. Lalu yang keempat, persamaan asintotnya itu Y sama dengan plus minus A per B X. Nah, apabila asintot-asintotnya saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0, yaitu yang pertama, X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperbola horizontal. Lalu yang kedua, Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, disebut dua hiperbola sekawan.
Selanjutnya, ada persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Yang pertama, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, nah ini misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari, nah, garis Y sama dengan MX plus P ini disubstitusi ke persamaan hiperbola ini. Sehingga Y-nya diganti dengan MX plus P. Diperoleh X kuadrat per A kuadrat dikurangi MX plus P dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurangi 2A kuadrat MPX dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu diperoleh bentuk ini, yaitu B kuadrat dikurangi A kuadrat M kuadrat dikali dengan X kuadrat dikurangi 2A kuadrat MPX dikurangi A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Dengan diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di mana B kuadrat itu sama dengan 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat dikurangi 4 dikali dengan B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat dikalikan dengan negatif A kuadrat B kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh diskriminan sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, agar akarnya kembar, garis menyinggung hiperbola syaratnya diskriminan sama dengan 0. Sehingga dari sini diskriminan sama dengan 0 diperoleh min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat plus P kuadrat sama dengan 0. Lalu nilai P kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat dikurangi X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta, rumus persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di 0,0 tadi. Nah, dengan gradien M, rumus-rumus yang didapatkan yaitu rumus persamaan garis singgung hiperbolanya dengan persamaan X min alfa dikuadratkan per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M itu adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan gradien M, persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat dikurangi B kuadrat M kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di 0,0, yaitu diberikan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat
min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan titik P dengan koordinat x2, y2 pada hiperbola, maka berlaku x2 dikuadratkan per a kuadrat min y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kedua ruas dikali dengan a kuadrat b kuadrat sehingga diperoleh x2 kuadrat b kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini persamaan 1. Dan T dengan koordinat x1, y1 pada hiperbola, maka berlaku x1 kuadrat dikurangi y x1 kuadrat per a kuadrat dikurangi y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kedua ruas dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat diperoleh x1 kuadrat b kuadrat dikurangi a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh b kuadrat dikali x2 kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat sama dengan b kuadrat x1 kuadrat min a kuadrat y1 kuadrat. Atau b kuadrat x1 kuadrat dikurangi b2 b kuadrat x2 kuadrat sama dengan a kuadrat y1 kuadrat dikurangi a kuadrat y2 kuadrat. Nah, dengan operasi aljabar diperoleh b kuadrat dikali x1 ditambah x2 per a kuadrat dikali y1 plus y2 sama dengan y1 min y2 per x1 min x2. Nah, itu dengan gradien. Sehingga persamaan garis PT adalah y min y1 itu sama dengan y1 min y2 per x1 min x2 dikali dengan x min x1. Atau y min y1 sama dengan b kuadrat dikali x1 plus x2 per a kuadrat dikali y1 ditambah y2 dikali dengan x min x1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T sehingga x2 sama dengan x1 dan y2 sama dengan y1, akibatnya PT menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya adalah y min y1 sama dengan b kuadrat per a kuadrat dikali 2x1 per 2y1 dikali x min x1 dengan operasi aljabar diperoleh b kuadrat x1x dikurangi a kuadrat y1y sama dengan b kuadrat x1 kuadrat dikurangi a kuadrat y1 kuadrat. Nah, kedua ruas persamaan dibagi dengan a kuadrat b kuadrat. Diperoleh x1x per a kuadrat dikurangi y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat T yaitu x1, y1 adalah x1x per a kuadrat dikurangi y1y per b kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola x1 per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat T yaitu x1, y1 adalah x1x per a kuadrat min y1y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua untuk hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat M alfa, beta dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 tadi, maka yang pertama persamaan garis singgung hiperbola x min alfa kuadrat per a kuadrat dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat T x1, y1 adalah x min alfa dikali x1 min alfa per a kuadrat dikurangi y min beta dikali y1 min beta per b kuadrat itu sama dengan 1. Lalu yang kedua persamaan garis singgung hiperbola y min beta kuadrat per a kuadrat min x min alfa kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 di titik
T dengan koordinat T X1, Y1 adalah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat dikurangi X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.